kita nikmat sekali ketika datang ke Abah. Makanya ada orang-orang yang menyalahkan Abah, yang tidak suka dengan Abah. Ketika datang pada Abah melihat, Masya Allah. Ternyata mereka langsung kesemsem, langsung terpesona kepada Abah. Kenapa? Ternyata orang selama ini mengatakan Abah itu adalah hanya tasawufnya. Ternyata Abah rapi dalam fikihnya, rapi dalam tauhidnya. Abah juga ahli dalam tafsirnya, Qur'annya, hadisnya. Maka banyak orang yang tidak datang ke Abah hanya lihat dari jauh, melihatnya sebelah mata. Tapi ketika datang di hadapannya, kesempurnaan yang luar biasa. Maka ketika orang berilmu datang kepada Abah di sirna rasa, maka langsung terpesona di situ. Dia akan mengakui bahwa di hadapan saya adalah orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun posisi kita berada. Kita yang lebih utama bersyukur bisa sama-sama kembali dalam rangka kita melaksanakan amaliyah Syekh Mursyid. Salah satunya adalah manakib, manakiban online internasional, yang ini menjadi satu kebiasaan kita, satu hal yang mesti kita terus istiqomahkan dalam rangka kita menjaga hati kita, menjaga ilmu kita, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang berbahagia, yang saya hormati, para ikhwan akhwat, bahwa kita melihat dari seluruh, kita melihat dari semua nasihat-nasihat guru kita pengersa Abah dalam kitabnya Fadhilus Syuhur, kita ambil salah satu yang penting dan kita mesti istiqomahkan dan kita memang sudah lakukan, yaitu pentingnya bagaimana Abah membahas tentang ilmu, yaitu orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu bab khusus, satu pattern khusus, Abah Aos menjelaskan di dalam kitab Fadhilus Syuhur, salah satunya ada kalimat adalah wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan. Dan pelajarilah ilmu yang memperbaiki ketaatan dan memperbaiki akidah. Wa muzakkil qalba asqala, dan ilmu untuk mensucikan hati, maka hati akan asqala, mengkilap. 3 ilmu ini penting dan fardu ain. Fardu ain artinya wajib kita pelajari. Yang pertama, untuk mempelajari, kita mesti mempelajari ilmu yang memperbaiki ketaatan ibadah kita. Kita sebut ilmu fikih. Aturan-aturan ibadah kita. Jangan sampai kita sholat duhur 2 rakaat gitu ya. Sholat subuh 4 rakaat gitu ya. Jangan sampai cara takbir kita salah, cara sujud ruku kita salah. Ini diajarkan dalam ilmu fikih. Bab tentang bersuci, cara wudhu, dan lain sebagainya. Ini diajarkan. Pengersa Abah sangat ahli. Jadi ada yang mengatakan bahwa pengersa Abah hanya pandai ilmu tasawuf. Abah pernah mengatakan berkali-kali bahwa Abah masuk ke keseimbangan. Keseimbangan itu artinya lahir dan batin. Dan kita tahu sejarah bagaimana pengersa Abah dalam tolabul ilmi, dalam menuntut ilmu, betapa hebatnya. Beliau pelajari semua ilmu fikih. Dari kitab fikih rendah sampai tingkat tinggi. Sampai semua ilmu fikih beliau pelajari. Ilmu akidah, ilmu tauhid beliau pelajari sampai ilmu tasawuf. Maka disebutlah masagi. Artinya sempurna. Kalau kita mengikuti seorang syekh yang hanya paham ilmu tasawuf, tetapi tanpa fikih, tanpa akidah, maka berbahaya. Mungkin kita tidak rapi sholatnya, tidak rapi wudhunya. Bagaimana Abah mengajarkan kepada kita semua tata cara ibadah beliau yang luar biasa. Contoh saja wudhu. Cara wudhu, cara bersuci beliau luar biasa diajarkan kepada kita semua. Bagaimana cara mengambil air wudhunya, bagaimana cara mengusapnya. Banyak sekali video-videonya di YouTube dan lain-lain. Bagaimana cara sholat beliau ketika duduk. Betapa rapihnya.
Bagaimana cara beliau sholat ketika berdiri, gerakan-gerakannya sangat mindfulness, sangat khusyuk, sangat nikmat. Itu baru gerakan fisik. Cara takbir beliau, cara ruku beliau, cara sujud beliau, cara tahiyat beliau. Kita sebagai murid tinggal ngikut saja, tinggal lihat saja. Kita nggak usah pelajari banyak tentang bagaimana ilmu fikih, 4 madhab atau 5 madhab. Kita pelajari bagaimana tata cara ibadah sholat secara fikih. Sudah kita lihat beliau. Karena apa? Ya, tugas kita adalah mengikuti dan melihat. Melihat beliau cara sholatnya, melihat beliau mengikuti cara wudhunya, cara bagaimana beliau haji umrohnya. Ini diajarkan gitu. Nah, jadi guru kita itu sangat luar biasa. Cara menutup aurat, cara bagaimana berpakaian, sangat luar biasa. Artinya beliau punya kesempurnaan ilmu yang memperbaiki ketaatan dalam beribadah kepada Allah yang berupa jasad fisik. Kemudian juga beliau sangat ahli di bidang akidah, sebuah keyakinan. Penting kata Abah kita untuk mempelajari ilmu yang berkenaan dengan akidah, dengan keyakinan, dengan tauhid, cara agar kita tidak ragu kepada Allah, cara bagaimana kita mengesahkan Allah, kita mengetahui tentang hari akhir, kita mengetahui tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tafakur terhadap kehidupan ini. Betapa hebatnya Allah dengan kita melihat alam ini ciptaan Allah, betapa pagi yang sangat sejuk, pagi yang sangat indah, burung-burung berkicauan. Ini semua ciptaan Allah. Ini adalah akidah, sebuah keyakinan bahwa kita mesti bertuhan kepada Allah yang esa, yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Abah Aus sangat luar biasa ahli di dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Karena ini untuk apa? Untuk kita memperbaiki ibadah kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi wajib Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat untuk kita semua. Dan kita lagi-lagi bersyukur mempunyai Syekh Mursyid yang mempunyai kesempurnaan fikih, tauhid dan tasawuf. Andaikan kita punya guru hanya pandai fikih saja, wah kita disibukkan ibadah kita dengan fikih, terus-terusan fikih, kita lupa kalbu kita ingat kepada Allah. Nah, Abah sangat sempurna yang selanjutnya mempunyai keilmuan bidang tasawuf, yaitu untuk apa? Mensucikan hati. Maka kalau hati disucikan, ditasawufkan, ditorikohkan, maka akan mengkilap. Maka visi besar kita apa? Kita adalah mentorikohkan dunia. Kita mentasawufkan dunia. Tasawuf untuk dunia, torikoh untuk dunia. Agar orang-orang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar orang-orang tidak hanya pandai ilmu fikihnya, agar orang-orang tidak pandai hanya bidang akidahnya saja, tetapi orang juga harus pandai bidang bagaimana mensucikan hatinya, kalbunya. Karena di akhir zaman ini ilmu pengetahuan begitu hebat. Bagaimana orang-orang pada hari ini dengan teknologi menambah wawasan intelektualnya tentang ibadah fikihnya, ibadah tauhidnya, wawasan-wawasan keislaman, keagamaannya, tetapi lupa ada piranti yang sangat hebat yang menjadi pokok utama dari keselamatan manusia di dalam dirinya adalah hati, kolbu, piranti ini. Kalau kolbunya rusak, maka seluruh anggotanya rusak. Kalau kolbunya rusak, fikih menjadi rusak. Ketika kolbunya rusak, orang tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Padahal dia dipelajari bertahun-tahun. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini subhat. Tetapi ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan, maka dia lupa mana halal, mana haram. Yang haram dia makan. Dia lupa yang harusnya dia halal, dia ambil malah dia yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Dia menghalalkan segala cara. Jangankan yang halal, yang haram pun dihalalkan. Ini kenapa? Karena kolbunya tidak bersih. Kolbunya tidak selamat. Jadi sehebat apapun orang ahli ilmu, secara fikih bisa jadi rusak ketika hatinya kotor. Ketika hatinya jauh dari Allah. Ketika hatinya isinya setan korin yang selalu menggoda, mengajak. Tidak kuat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi wajib. Dan hebatnya Abah tidak hanya mengatakan begini. Anda semua mesti wajib belajar tasawuf.
nggak usah fikih, nggak usah tauhid. Tidak, tiga-tiganya Abah pelajari. Maka bagi teman-teman hari ini sudah ahli di bidang fikihnya, sudah ahli di bidang akidahnya, sempurnakan di bidang tasawufnya dalam rangka membersihkan hati kita. Tiada lain tasawuf tarik itu apa? Zikir, gitu. Talqin zikir, ijazah zikir. Bagaimana caranya kita menzikirkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya di lisan saja, tetapi masuk di dalam sanubari kita, masuk di alam bawah sadar kita, masuk di dalam roh kita, masuk dalam kolbu kita, sampai mendarah daging. Nah inilah penting Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita mempelajari tiga ini. Maka dikatakan Abah Aos di dalam kitabnya menukil daripada perkataan Tuhan Syekh gurunya. Apa? Yaitu al-ilmul amaliyah wal amalul ilmiyah. Gitu. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi kita punya ilmu, kita amalkan, punya amal kita setiri dengan ilmu. Itu nikmat. Gitu. Walaupun kita diajarkan oleh Abah bahwa ketika bertemu dengan orang-orang miskin, orang-orang yang fakir secara harta, maka jangan dahulukan ilmu. Inilah kita dahulukan saatnya amaliyah. Dahulukan kesejukan, kebahagiaan. Kemudian kita ajarkan juga ilmu. Artinya kita tidak hanya beramal saja hebat tanpa ilmu, atau berilmu saja hebat tanpa amal. Keseimbangan. Kenapa? Karena jelas al ilmu ma'al amal wal amalu ma'al ilmi, gitu ya. Itulah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu untuk diamalkan dan amal didasari dengan ilmu. Sebagaimana moto daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dalam fatwanya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu sebagai imam, sebagai pemimpin daripada amal. Jadi kalau kita punya ilmu, maka sebagai guide, petunjuk, bagaimana kita menjadi map Google kita ketika kita dalam kehidupan karena punya ilmu. Tapi ingat, amal adalah pengikut ilmu. Jadi ilmu kita akan lebih bermanfaat ketika kita amalkan. Nah, disinilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita diperingatkan, dianjurkan oleh Abah untuk ketiganya itu menjadi fardu ain, yaitu ilmu fikih kita pelajari, ilmu tauhid kita pelajari, ilmu tasawuf kita pelajari. Dan kita sedang sama-sama belajar, maka di dalam manakib ada dua, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Hari ini adalah khidmat ilmiah. Baru saja kita khidmat amaliyah, sama-sama duduk, sama-sama tawajuh, sama-sama mendengarkan suara Yai Imam, sama-sama dengarkan suara Ustadz Suyatno, sama-sama dengarkan Pak D, gitu ya. Harun, Pak D Harun mendengarkan kita. Ini adalah apa? Khidmat amaliyah. Hati kita terkoneksi terus dengan Allah bersama Syekh Mursyid. Dan setelah itu ada khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah adalah bagaimana menunjukkan keilmuan agar kita seimbang ilmu amaliyah, amal ilmiah. Cara belajarnya, ya sudah kita sedang belajar hari ini di Manakiban Online Internasional. Yang belum sempat belajar bertahun-tahun tentang fikih atau tentang tauhid, kita sedang belajar. Ikuti saja fatwa-fatwa Abah, sabda-sabda Abah. Nasihat-nasihat para wakil talqin, para mubalik, ini adalah ilmu. Kita sedang belajar tauhid, kita sedang belajar tata cara ibadah yang baik secara fikih, apalagi kita sedang belajar tasawuf, thariqah, belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keseimbangan dunia akhirat. Maka bersyukurlah kita lagi-lagi mempunyai guru panutan yang sempurna. Kesempurnaan ilmu beliau, fikih, tauhid, dan tasawuf menjadikan kita tidak tersesat. Kita tidak dijerumuskan, tetapi kita diarahkan dengan baik dan benar. Orang-orang di luar sana mencari guru yang sempurna, tidak mudah. Fikihnya bagus, tasawufnya rendah. Tasawufnya keren, tapi fikihnya rendah. Tauhidnya bagus, tasawufnya tidak ada. Ini mengerikan, gitu ya. Akhirnya apa? Tetap aja ada hal yang tidak, ada hal yang kurang, ada hal yang tidak seimbang. Maka kita nikmat sekali ketika datang ke Abah. Makanya ada orang-orang yang menyalahkan Abah, yang tidak suka dengan Abah. Ketika datang kepada Abah melihat, Masya Allah, ternyata mereka langsung kesemsem, langsung terpesona kepada Abah. Kenapa? Ternyata orang selama ini mengatakan Abah itu adalah hanya tasawufnya, ternyata Abah rapi dalam fikihnya, rapi dalam tauhidnya.
Abah juga ahli dalam tafsirnya, Qur'annya, hadisnya. Maka banyak orang yang tidak datang ke Abah hanya lihat dari jauh, melihatnya sebelah mata. Tapi ketika datang di hadapannya, kesempurnaan yang luar biasa. Maka ketika orang berilmu datang kepada Abah di sirna rasa, maka langsung terpesona di situ. Dia akan mengakui bahwa di hadapan saya adalah orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Maka ibu bapak sekalian Ikhwan Akhwat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita semua semoga terus bisa istiqomah dalam rangka dikuatkan untuk mengikuti Syekh Mursyid yang sempurna secara keilmuan, dan kita pun menjadi hamba-hamba murid-murid yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keberkahan untuk saya, kita semua. Nantiasa kita diberikan istiqomah, sehat lahir batin, hajat yang baik dikabul Allah. Kita dijauhkan malapetaka mara bahaya, dan kita juga diberikan oleh Allah kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga kita. Amin. Dan diberikan anak-anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.